Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabarnya saudara sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Ridwan Iskandar, kita akan lanjutkan materi pengendalian biaya bahan baku makanan dan minuman. Topik kali ini kita akan membahas tentang store. Ya. Apa itu store? Kita akan lihat slide-nya. Pada bahasan sebelumnya, kita sudah mendengar atau membahas tentang fungsi-fungsi pengendalian biaya bahan baku makanan minuman, dari mulai proses pengadaan atau pembelian, proses penerimaan barang itu dari supplier atau dari posisi yang membeli, dan menyimpannya di gudang. Nah, bahasan kali ini adalah bagaimana menyimpan pengadaan bahan baku tersebut. Nah, kita kenal kalau di hotel, di restoran, atau di bar, kita kenal yang namanya gudang itu atau tempat penyimpanan itu atau store itu adalah dua nama. Ada general store, ada dairy store. Keduanya kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini nanti kita akan jelaskan apa itu atau pengertian daripada store, kedua manfaat dengan adanya store, ketiga standar store tempat penyimpanan bahan baku yang baik. Ya, yang keempat, kita akan membahas administrasi atau pencatatan yang dilakukan oleh seorang staf di store atau kita kenal dengan nama storekeeper setiap waktunya atau setiap periodenya. Baik itu pencatatan barang yang masuk maupun barang yang keluar. Dan form apa saja yang tersedia atau yang digunakan di gudang itu atau di store tersebut. Baik. Kita bahas yang pertama, pengertian tentang store. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di gambar sini ada tempat menyimpan bahan baku. Ya, di sini kita lihat ada fresh milk, ada terigu, ada mentega dan sebagainya. Nah, jadi store, gudang atau ruang penyimpanan adalah suatu tempat untuk merawat dan menyimpan barang persediaan, khususnya bahan baku makanan dan minuman. Karena topik yang kita akan bahas hanya khusus untuk bahan baku makanan dan minuman. Secara sementara, yang diperlukan dalam kegiatan operasional di hotel, restoran, dan bar. Jadi kalau tadi saya jelaskan di hotel, general store ini tidak hanya menyimpan bahan baku makanan dan minuman, tapi general store ini juga menyimpan bahan baku, barang untuk keperluan dari engineering atau maintenance, kayak lampu bohlam, kabel, skrup, dan sebagainya, itu pun disimpan persediaannya di store. Atau juga untuk persediaan dari marketing, kertas, tinta, alat tulis kantor, dan sebagainya. Itu pun disiapkan di gudang. Jadi kalau ada kebutuhan, tinggal minta di gudang. Ya, store. Nah, pemahamannya, store ini kita akan bahas menjadi dua, yaitu general store dan dairy store. Jadi kalau general store ini biasanya kalau di hotel, itu untuk bahan baku makanan jenisnya groceries. Ya, kayak yang dikemas, baik itu bentuknya dikemas pakai galon, karton, botol, kaleng, dan sebagainya. Jadi yang bahan baku yang tahan lama itu disimpan di general store, di stok atau disediakan dengan jumlah yang cukup untuk satu periode. Nah, sehingga kalau teman-teman dari dapur atau chef dari dapur atau cook dari dapur butuh, tinggal minta ke store. Nah, nanti kalau kurang, store akan melakukan pembelian baru. Ya, misalkan kecap. Nah, kecap di store mungkin tersedia sekitar 30 sampai 40 botol. Nah, teman-teman dari dapur bisa order ke store per satu minggu, misalkan 8, 10, sesuai dengan kebutuhan operasional di dapur. Nah, sedangkan di dapur sendiri, punya yang namanya dairy store, tempat menyimpan tadi barang-barang yang sudah ngambil dari store. Atau juga bisa juga di kitchen itu atau di dapur itu semua bahan baku yang perishable itu akan masuknya ke dairy store-nya kitchen. Ya, karena yang fresh meat
atau kita bicara vegetable, atau kita bicara fruit, itu tidak masuk ke general store, karena general store tidak punya yang namanya alat pendingin, sehingga itu akan masuk ke dapur langsung, maka itu kita kenal juga yang namanya dairy store. Ini hanya berlaku di Indonesia. Nah, di Indonesia tuh semua bahan baku akan langsung masuk ke area produksi, baik itu kitchen ataupun bar. Nah, tapi kalau di luar negeri mungkin saja ada beberapa hotel atau beberapa tempat yang memang semua kebutuhan punya general store-nya. Jadi daging itu masuk dulu general store, nanti dari general store akan dikeluarkan per satuan ke outlet, ke dapur. Seperti itu. Baik. Ini pengertian daripada store. Nah, ini kalau misalkan kita lihat gambar, di beberapa hotel, di beberapa restoran, nah general store ini biasanya akan menyimpan barang-barang yang kemasan. Ya. Ya, kemasan tapak tersusun rapi seperti ini, general store. Nah, namun kalau untuk di Indonesia tadi, untuk yang buah-buahan, daging, sayuran, itu langsung biasanya masuk ke areanya dapur. Nah, apakah dapur itu punya yang namanya walk-in chiller atau walk-in refrigerator, jadi semua bahan baku akan masuk ke sini seperti ini. Nah, jadi sudah langsung menjadi tanggung jawabnya di kitchen. Atau juga misalkan di bar juga sudah langsung masuk ke area bar. Nah, inilah dari store-nya bar, dari store-nya kitchen, dari store-nya area main kitchen, sedangkan yang stok yang terbanyak, atau yang bentuk jenisnya groceries, itu akan di stok di general store. Nah, kemudian mungkin ada beberapa hotel tidak punya yang namanya walk-in chiller yang besar, atau walk-in refrigerator atau walk-in freezer yang besar, tapi hanya bentuknya lemari-lemari seperti ini, ya itu tergantung kemampuan hotel untuk menyiapkan tempat penyimpanan. Nah, ini pun kita bisa katakan tempat penyimpanan atau store, dairy store-nya main kitchen, dairy store-nya kitchen, ataupun bar bisa juga di sini. Ya, bar punya showcase cooler, di situ tempat penyimpanan bir biar selalu dingin. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, apa manfaat dengan kita memiliki store? Pertama, kalau kita punya store, tampak seperti gambar sebenarnya, kalau kita punya store seperti ini, tempat penyimpanan telur, kita tempat menyimpan buah-buahan, kita menyimpan fresh meat dan sebagainya, sehingga dengan adanya store, tempat persediaan kebutuhan produksi terpenuhi. Nah, jadi karena kita ketahui itu usaha kita adalah usaha mengolah makanan dan minuman, dan dalam pengolahan itu pasti disediakan menu, maka menu ini harus tersedia bahan bakunya. Nah, bahan baku itu perlu tempat penyimpanan ya tadi, sehingga biar berlangsung bisnis ini dengan baik, ya stoknya pun harus tersedia, disimpanlah di gudang. Nah, dengan adanya gudang tadi, selain tempat persediaan kebutuhan, juga dengan adanya ruangan khusus merupakan pengamanan aset perusahaan. Jadi kalau misalkan ada gudang, berarti semua bahan baku ini tersentralisasi pada ruangan yang memang terawasi. Ada petugas khusus yang menanganinya. Jadi aset perusahaan akan lebih terjaga, dan diawasin oleh petugas khusus. Nah, inilah dua manfaat dari kita memiliki tempat penyimpanan, baik itu general store maupun dairy store. Jadi kalau general store itu menjadi tanggung jawabnya storekeeper, petugas khusus di store tersebut. Tapi kalau sudah masuk ke kitchen, itu menjadi dairy store-nya kitchen. Jadi menjadi tanggung jawabnya chef, menjadi tanggung jawabnya teman-teman di dapur. Kalau di bar berarti menjadi tanggung jawabnya head bar atau bartender atau teman-teman yang berada di bar.
Jadi semua persediaan minuman tadi, kalau di bar, itu kalau sudah masuk ke bar menjadi tanggung jawabnya head bar atau bartender. Ya, ketersediaan bahan baku itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak menjadi transaksi, tidak boleh hilang dan sebagainya. Baik. Nah, bagaimana standar tempat penyimpanan bahan baku yang baik? Khususnya general store. Pertama, lokasi dan tata letak fasilitasnya. Jadi kalau misalkan di hotel, kalau bisa lokasi dan tata letak ini berada di satu lantai, misalkan di lantai dasar untuk memudahkan ketika supplier datang, barang diterima oleh receiving, receiving akan menyimpannya ke gudang, itu tidak perlu pindah ke lantai, jadi cukup di satu lantai. Nah, di distribusi akan memudahkan. Sama halnya nanti dari gudang ke main kitchen pun kalau bisa ya tidak pindah lantai, jadi satu lantai aja untuk memudahkan alur distribusinya. Nah, nanti pun lokasi gudang, lokasi main kitchen pun diatur sedemikian rupa, makanya arsitek untuk membangun hotel ini ya sebaiknya arsitek yang berpengalaman dalam membangun hotel. Nah, tapi lain cerita kalau memang lokasi hotelnya tidak memungkinkan karena luas areanya kecil sehingga main kitchen atau dapur berada di lantai 2, ya mau nggak mau itulah berarti ada alur atau ada proses distribusi perpindahan lantai, apakah itu menggunakan lift atau menggunakan tangga untuk mengangkutnya. Nah, jadi lokasi memang harus diperhatikan. Yang kedua adalah tempat penyimpanan ini, suhu dan kelembabannya pun harus baik. Ya, suhunya room temperatur, khususnya di general store ya. Terus kalau misalkan di freezer, itu juga suhunya harus bagus. Ya, freezer karena ini tempat untuk menyimpan daging-daging, ya, kalau bisa suhunya minus 5 sampai minus 20 tergantung mau berapa lama disimpan itu daging. Ya, kelembabannya pun diatur sesuai dengan bahan baku yang akan kita simpan. Oke, kemudian yang bertiga ada pengaturan dan penempatan produk. Nah, diatur, ya kalau di general store ini biasanya kategori botol disusun rapi, botol kecap, botol jus, botol jenisnya botol ya, botol beling ya. Nah, itu disusun sedemikian rupa. Bentuknya kaleng disusun, kaleng. Bentuknya karton, karung dan sebagainya itu akan disusun rapi ya, untuk memudahkan ketika nanti diambil atau memudahkan ketika nanti akan dipergunakan. Nah, tapi ada juga beberapa barang yang berat, misalkan galon, beras yang 25 kilo. Nah, biasanya itu disimpan di dekat-dekat pintu biar tidak terlalu masuk ke dalam, sehingga ketika nanti diminta oleh outlet tertentu, diminta ya tinggal dikeluarkan akan lebih mudah, kan dekat pintu. Ya, dimasukkannya tidak terlalu dalam, dikeluarkannya pun akan lebih mudah. Nah, atau kalau misalkan kayak tadi, karena di general store ini tidak hanya berhubungan dengan makanan dan minuman, misalkan kita bicara skrup, kita bicara alat tulis, nah itu ada lemari khusus yang ada laci-lacinya untuk penyimpanan barang-barang tersebut untuk memudahkan, misalkan ballpoint, pensil, penghapus, tip X dan sebagainya disimpan di tempat berlaci untuk memudahkan pengambilan. Kemudian khusus untuk bahan baku makanan dan minuman karena ini disimpan di general store, sama halnya di daily store juga perlu ada penanggalan atau pencantuman harganya. Ya, tanggal ini biasanya kalau di kemasan itu ada tanggalnya dicetak di kemasannya karena sudah bentuk pabrikan. Tapi kalau misalnya untuk daging, di pembahasan sebelumnya kita sudah kenal dengan namanya meat tag, baik itu di tali atau maupun di bentuknya stiker. Nah, di situ tercantum tanggal penerimaan, tanggal pemberian, beratnya, dan nanti ketika akan digunakan. Ya, penanggalan dan pencantuman. Baik. Nah, jangan lupa di store ini pun perlu sekali namanya administrasi dan pencatatan. Di semua barang yang masuk, barang yang keluar harus dicatat. Makanya teman-teman di store ini pun harus teliti, mencatat, melaporkan semua keadaan barang yang ada di gudang. Karena ini merupakan aset perusahaan, aset pemilik yang dari uang berubah menjadi barang.
Nah, jadi harus diawasi dengan baik. Dan setiap bulan biasanya akan dilaporkan untuk menghitung berapa nilai aset di hotel tersebut masih dalam bentuk barang. Yang terakhir nomor 6 adalah pasti keamanannya. Jadi karena ini merupakan aset perusahaan, jadi harus dikunci ketika stafnya itu akan istirahat, ketika staf itu akan beribadah, dia harus terkunci. Dan ketika pulang, itu kuncinya dititipkan di front office, jadi tidak dibawa pulang karena untuk menjaga keamanan. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman di dapur di hari Sabtu, di hari Minggu, atau di hari libur ketika teman-teman storekeeper ini tidak masuk, bagaimana nih kalau butuh barang? Nah, inilah seharusnya seorang chef, seorang CDP, dia bisa memprediksi kebutuhan bahan baku untuk satu periode. Jadi ketika pengambilan bahan baku di hari Sabtu, misalkan, itu jumlahnya harus bisa mengcover untuk hari Minggu dan hari Senin. Atau misalkan Sabtu Minggu libur, ya dia ketika order di hari Jumat bisa mengcover kebutuhan Sabtu, Minggu, dan sampai Senin pagi. Ya, karena mungkin store baru buka di Senin jam 10 misalkan, atau jam 9 misalkan. Nah, dia harus bisa memenuhi kebutuhan bahan baku untuk dari jam 6 sampai jam 8 pagi hari Senin. Nah, tapi kan kita tidak bisa juga memperkirakan aneka Jumat malam ramai sehingga beberapa bahan baku tergunakan sehingga memang kosong. Nah, kalau seperti ini teman-teman di dapur tinggal melapor ke manajer on duty atau melapor ke manajer yang in charge pada hari itu sehingga bersama-sama dengan security bisa mengambil bahan baku yang dibutuhkan ke gudang. Dan nanti manajer itu akan melaporkan atau mencatat laporannya di logbook sehingga nanti hari Senin teman-teman storekeeper akan mendapatkan laporan bahwa di hari Sabtu atau di hari Minggu ada pengambilan bahan baku dari dapur sehingga akan dicatat pelaporannya. Nah, seperti itu. Jadi memang kadang-kala kalau di hotel ketika sudah ramai ya mau gimana, butuh bahan baku ya tinggal ngambil, tapi teman-teman di dapur tidak bisa ngambil sendiri, harus ada manager on duty atau ditemenin oleh security untuk mengambil bahan baku tersebut. Ya, misalkan bar malam hari ternyata orderannya banyak, ramai, sehingga masih ada permintaan dari tamu, waktu jam operasional masih panjang, ya sudah melapor ke manajer on duty atau melapor ke night duty manajer, nah, meminta bantuan untuk menambah stok bahan baku minuman dan mengambil dari general store. Nah, ditemenin security barulah mengambil. Jadi harus ada saksinya ketika mengambil barang tersebut di store. Oke, inilah standar penyimpanan bahan baku di store. Baik. Nah, bagaimana administrasi dan pencatatan di apa saja yang akan dilakukan oleh teman-teman di store berhubungan dengan pelaporan, berhubungan dengan administrasi di store. Pertama pasti ada nanti pembelian barang atau pengadaan barang. Jadi ketika ada barang yang sudah berkurang karena diambil oleh outlet, berarti teman-teman di store perlu pengadaan ulang, pengadaan baru, penambahan baru. Nah, dia akan bikin yang namanya purchase request. Nah, dia akan bikin purchase request-nya akan dilaporkan purchasing nanti akan bikin PO setelah mendapatkan approval dari chief accounting sampai GM. Ya. Yang kedua, nanti barang yang tadi diminta, ketika barang itu datang, berarti akan ada penerimaan barang dan membuat laporan penerimaan barang. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman di store atau mall, storekeeper wajib menyimpan dan memelihara barang yang ada di gudang. Nah, diawasin barang tersebut, dicatat barang tersebut keberadaannya, kondisinya bagaimana, dan karena dia wajib memelihara semua aset perusahaan ini. Yang keempat, ketika ada permintaan dari outlet, nah, tugasnya storekeeper adalah menyerahkan barang sesuai dengan permintaan atau store requisition yang diminta oleh outlet. Misalkan tadi teman-teman di dapur butuh yang namanya kecap, butuh yang namanya susu, butuh yang namanya beras, ya dikeluarkan sesuai dengan permintaannya. Butuh kecap 30, ya keluarkan 30 botol. Butuh beras 20 kilo, keluarkan 20 kilo. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Sesuai dengan tercatat. Nah, karena akan dihitung nanti berapa nilainya.
Yang terakhir, pastikan di akhir periode, baik itu harian, mingguan, dan bulanan, itu akan dilakukan inventory untuk pelaporan pertanggungjawaban. Nah, inilah beberapa aktivitas pelaporan yang harus dilakukan oleh teman-teman di Storekeeper. Form apa saja? Form apa saja yang tercatat atau yang terdapat di store? Pertama, tadi sudah jelaskan, yaitu pasti adanya purchase request form atau purchase requisition form. Yang kedua adalah store requisition form. Yang ketiga adalah bin card, ini untuk mencatat ketersediaan bahan baku per item. Tadi kecap punya stok 30, ada permintaan 10, berarti stok tersisa 20. Nah, tercatatlah di bin card. Nah, di bin card ini item per item tercatat berapa ketersediaannya per periode. Barang masuk, kalau ada penambahan berarti catat lagi di bin card. Tadi kita punya stok 20, nambah lagi 20, berarti stok sekarang 40. Berarti tercatat di bin card. Termasuk dengan harganya. Tercatat di bin card. Kemudian kalau di daily store terkenal yang namanya food or beverage transfer memo. Jadi bisa saja di daily store-nya kitchen ada permintaan dari bar beberapa lemon. Jadi transferlah lemon yang ada di kitchen menjadi tanggung-jawaban lemon yang ada di bar. Transfer. Apakah 2 kilo, apakah 1 kilo, ya itu dipindah. Nah, itulah ada namanya transfer memo. Jadi lemon ini akan menjadi tanggung jawabnya bar. Jadi cost of food sold-nya atau total available-nya di kitchen akan menjadi total available-nya di bar karena sudah berpindah sekian kilo ke bar. Sama halnya dari bar bisa saja ke kitchen. Bar punya liquor atau punya brandy, satu botol diminta oleh kitchen karena akan digunakan untuk bikin saus, maka pindah total available brandy dari bar ke kitchen. Nah, ini transfer. Oke, selanjutnya ada form yang namanya breakage, spoil atau expire. Ya, misalkan di store ini ada kecap kesenggol, pecah, dilaporkan lah. Tapi bukti pecahnya, bukti botol kecapnya, dan formnya di hari itu juga dilaporkan langsung ke cost control. Jadi ada pengurangan stok di store karena pecah. Atau juga ada misalkan spoil, ya misalkan karena penyimpanan yang tidak baik, atau kardusnya tidak rusak, atau karungnya bolong sehingga rusak bahan baku tersebut. Nah, jadi dilaporkanlah ke cost control. Atau juga ada juga beberapa barang yang expired karena tidak laku, tidak ada penggunaan selama waktu periode tertentu sehingga berakibat expire. Nah, ini harus dilaporkan juga. Tapi dilaporkan barangnya dengan form expired. Oke, kemudian ada juga pelaporan slow moving item report. Nah, jadi teman-teman di Storekeeper perlu mendata ada nggak bahan baku yang tidak tergunakan sekian waktu. Misalkan sudah 4 bulan nih nggak pernah keluar nih. Nah, ini harus dilaporkan. Apa contohnya? Ya, mungkin banyak bahan baku yang di stoknya banyak di gudang tapi tidak pernah ke konsum. Misalkan kalau di bar kita gunakan soft drink-nya pakai botol. Tapi kalau untuk di kamar, minibar, kita gunakan soft drink-nya pakai can. Dan ternyata can pembelian atau konsumsi soft drink di minibar di kamar itu rendah sekali pembeliannya. Ya, konsumen lebih banyak beli ke supermarket, lebih suka beli keluar. Sehingga konsumsi minibarnya rendah, stok di gudang numpuk. Nah, itu dilaporkan ke Cipakunting, dilaporkan ke GM, sehingga GM dengan F&B bagaimana memanfaatkan barang baku yang sudah dibeli tadi. Ya, yang sudah ada di gudang, apakah itu akan digunakan di bar untuk operasional atau penjualan di bar,
ya, biar tidak lagi membeli yang bentuk botol, kita manfaatkan yang dari bentuk kaleng ini, atau bisa juga kaleng ini dijadikan complementary untuk welcome drink, atau juga bisa digunakan untuk menu olahan lainnya. Ya. Jadi makanya kalau ada bahan baku yang memang tidak tergunakan sekian waktu harus dilaporkan, biar bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, setiap barang baku yang keluar, bahan baku yang keluar dari general store atau bahan baku yang keluar dari daily store, itu harus dilaporkan penggunaannya. Karena itu akan menjadi bahan baku yang dikonsumsi oleh outlet. Nah, harus dilaporkan apa saja yang keluar. Misalkan hari ini berdasarkan store requisition ada permintaan dari kitchen 20 botol kecap. Nanti akan dicatatlah di laporan keluar barang hari ini 20 botol kecap dan seterusnya. Apa saja. Sehingga 1 bulan ini ketahuanlah berapa nilai barang yang keluar dari gudang, baik itu kategori food atau kategori beverage. Kategori food apa saja? Apakah itu kategori can, bottle, pack, galon, dan sebagainya. Itu terinci dengan jelas. Disitulah ketahuan di breakdown khusus barang-barang yang keluar. Nah, semua berkas ini itu kita akan arsip. Nah, inilah aktivitas daripada gudang. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.